Salam revolusi mental. Kita bekerja dengan penuh integritas, kita bekerja dengan etos kerja unggul, kita bekerja dengan gotong royong. Selamat dan sukses untuk Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024 sampai 2029. Kami sebagai rakyat sangat mengharap Bapak itu pasti sukses luar biasa. Kami juga bangga, pidato Bapak sangat dahsyat luar biasa. Bagaimana menteri-menteri, pemimpin menjadi tauladan dan juga fokus melayani untuk rakyat. Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran dan seluruh anak bangsa, ada 3 mental anak bangsa ini dalam menyikapi keadaan bangsa. Yang pertama, mentalnya adalah accuser, fokus pada hal-hal yang negatif, mencela, mendiskreditkan. Yang kedua, excuser, membenarkan kelompoknya, membenarkan dirinya, dan juga menyalahkan orang lain dan merasa paling benar. Yang ketiga adalah mental chooser. Dia tahu masalah bangsa, dia tahu mengidentifikasi, dan dia tahu menawarkan solusinya. Nah, oleh karena itu, saya, Saus Tompul, etos master dan motivator nasional, memiliki misi mengubarkan 8 etos kerja profesional dan juga karakter unggul. Oleh karena itu, Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran yang kami banggakan, yang kami hormati, kami berharap supaya dalam kepemimpinan Bapak, perkuatlah 3 nilai fundamental revolusi mental yang dulu digagas oleh Bapak Joko Widodo, tetapi belum berjalan sepenuhnya. Apa? Mental itu adalah reaksi seseorang terhadap satu peristiwa. Jadi saya katakan tadi 3 ciri mental bangsa. Mulai sekarang mari kita bangun namanya mental bangsa yang unggul. Nah, oleh karena itu, Bapak Prabowo yang kami kasihi, yang kami hormati, perkuatlah 3 nilai revolusi mental ini di dalam kabinet Bapak dan juga kepada seluruh ASN dan juga kepada parpol-parpol dan juga kepada seluruh anak bangsa. Bila mana diterapkan 3 nilai ini, bangsa ini pasti dahsyat luar biasa. Mengapa? Saya mengidentifikasi ada 3 masalah bangsa yang paling fundamental. 1, lemahnya integritas. Yang kedua, lemahnya etos kerja unggul. Kinerja kita masih di bawah dibandingkan negara Eropa. Yang ketiga, lemahnya gotong royong atau kebersamaan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita membangun nilai-nilai revolusi mental di hulu, yaitu melalui sistem pembekalan-pembekalan dan juga ada reward and punishment bagi menteri dan juga bagi ASN dan juga bagi yang lembaga-lembaga lain. Yang pertama, perkuatlah apa yang dimaksud dengan nilai integritas. Integritas berasal dari kata integ. Integ artinya utuh. Pejabat yang sudah memiliki nilai integritas, ASN yang sudah memiliki integritas, civil society yang memiliki integritas. Yang pertama, digabungkan antara kebenaran, suara hati nuraninya adalah dasar berpikir, dasar berbicara, dan juga dasar bertindak. Artinya, hubungan antara suara hati nurani, suara Tuhan yang diwariskan kepada setiap manusia, menggerakkan pikirannya, perkataannya, perbuatannya. Maka, pemimpin dan masyarakat yang memiliki integritas, hatinya tulus, hatinya suci, hatinya bersih, dan juga pikirannya melihat bangsa ini selalu positif, optimis. Kalau berbicara selalu mengobarkan persatuan, nasihat, inspirasi. Kalau berbuat adalah dia berbuat surplus, memberikan yang terbaik dalam dirinya. Ada 3 pejabat dan juga ada 3 anak bangsa. Pertama, manusia yang melanggar paling rendah integritasnya. 1, mengambil yang bukan haknya. Saya percaya Bapak akan mewujudkan waktu memilih menteri waktu Bapak memilih menterinya, Bapak pesankan kepada ketua umum partai, jangan kirim menteri
yang mencari rent seeking, yang mengambil anggaran-anggaran dari negara. Yang kedua, tolong Bapak perkuat juga bagi mereka sistem supaya ini diinternalisasi kepada seluruh nanti ASN yang ada di dalam kementeriannya. Nah, kemudian juga bagaimana kita melihat orang yang lemah integritasnya adalah dia adalah standar, artinya mengambil haknya. Kita mau yang ketiga itu adalah menteri-menteri memberi sebagian haknya. Itu yang dimaksud dengan mental berkelimpahan, mental surplus. Bila mana dilakukan ini, bangsa ini dahsyat luar biasa. Kementerian-kementerian betul melakukan fokus untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, perkuatlah Bapak Prabowo dan Pak Gibran, seluruh kementerian harus meningkatkan etos kerjanya. Mengapa etos kerja bangsa ini baru $13 per jam kontribusinya kepada negara dibandingkan dengan negara Eropa termasuk Luxembourg, $122 per jam diberikan kepada negara. Perjuangan kita masih jauh. Indonesia sumber daya alamnya dahsyat luar biasa. Tapi kalau etos kerja kita rendah, maka negara-negara asing akan menawarkan teknologinya dan juga tanpa sadar kita menguasai nanti sumber daya alam. Perkuatlah, bekerjalah teman-teman kita dengan kerja keras, ototnya harus kuat. Yang kedua, kerja cerdas, kreatif, dan juga kerja ikhlas. Hadirkan Sang Pencipta melalui pekerjaannya. Sekali lagi, perkuatlah etos kerja dimulai dengan tingkatkan kompetensi, tingkatkan karakter, maka kinerja nanti meningkat. Pemimpin yang memiliki kompetensi unggul, karakter terpuji, kinerja unggul, maka muncullah apa yang dimaksud dengan harisma, terhormat di mata masyarakat, karena dia sudah selesai dengan dirinya. Yang ketiga, Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran dan juga seluruh kementerian atau menteri, perkuatlah apa yang dimaksud dengan gotong royong. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, kita ini berbagai sara, suku, agama, golongan, ras, dan seterusnya. Tetapi mari kita maknai itu. Itu adalah kebaikan, itulah rahmat Tuhan, itu adalah sunatullah yang tidak bisa kita pisahkan, tetapi mari kita syukuri itu. Agama apapun Anda, maknailah agama kita sampai level spiritual, level sufi, level mahrifat. Maka selalu kita mengasihi sesama manusia. Kalau kita Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, Katolik, maka marilah kita mengasihi sama manusia. Kalau sahabatku Muslim, jadilah rahmatan lil alamin bagi bangsa ini. Kalau teman-temanku Hindu, marilah Anda tatom asi. Engkau adalah saya adalah Anda. Kalau Anda Buddha, dan seterusnya, buatlah alam ini semesta berbahagia. Nah, sahabat-sahabatku, atau khususnya Bapak Presiden, dan juga Pak Gibran, bagaimana kita membangun gotong royong, hidupkan kembali P4. Karena saya, tahun 80-an, ikut P4. Hidupkan kembali BP7, pasti dahsyat luar biasa. Jadi selain 3 revolusi mental itu, perkuatlah 5 Pancasila kepada bangsa ini, dan nanti seluruh mendapatkan. Percayalah, Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran, seluruh menteri, dan juga pejabat negara, dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh suku, tokoh masyarakat, dan komunitas, seluruh guru dosen, kalau kita perkuat 3 revolusi mental, 1 yang disebut dengan integritas, etos kerja unggul, gotong royong, bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang dahsyat, bangsa yang tangguh, tidak bisa lagi didikte oleh negara lain, tapi kitalah menjadi pionir, menjadi bangsa yang kuat dalam segala hal. Kenapa? Sumber daya alam bangsa ini anugerah dari Tuhan. Yang terakhir, maknailah jabatan itu, maknailah pekerjaan itu, maknailah bisnis itu adalah rahmat. Maka seperti yang ada di dada saya ini, karena saya pengajar etos kerja profesional, kerja adalah rahmat, aku bekerja ikhlas, penuh rasa syukur. Jabatan adalah rahmat, maka aku bekerja ikhlas, penuh rasa syukur. Bisnis adalah rahmat, maka aku bekerja ikhlas, penuh rasa syukur. Sukses untuk Pak Prabowo, sukses untuk Pak Gibran, sukses untuk Bapak Ibu Menteri, dan juga sukses untuk seluruh bangsa. Saya, Saus Tompul, etos master, dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Semangat. Terima kasih sahabat-sahabatku
yang baik hati telah berkenaan untuk menonton video ini. Ambillah intinya dan lakukanlah. Mohon sahabat-sahabatku juga berkenan untuk subscribe, bagikan, dan tekan lonceng. Bila mana perusahaan atau organisasi sahabat-sahabatku membutuhkan pelatihan 8 etos kerja profesional, kepemimpinan, transformasional, dan praktis bagi manajer dan supervisor atau pimpinan organisasi Anda, teknik pemecahan masalah dan komunikasi efektif atau public speaking, membangun guru berkarakter unggul dan motivasi belajar siswa, serta motivasi dan strategi pemenang pilkada dan juga program lainnya, silakan menghubungi saya, Saud Sitompul, etos master dan motivator nasional, di telepon 0855 789 4277 atau bisa dihubungi di TikTok Saud Motivator Nasional, Facebook Saud Sitompul, LinkedIn Saud Sitompul Motivator Nasional. Saya sudah sangat berpengalaman dalam memberikan pelatihan di beberapa bank besar seperti Bank Indonesia, BNI, BRI, dan juga bank umum daerah lainnya, termasuk juga Bank Sulsel, juga Perbarindo, juga perusahaan otomotif seperti Toyota Group, Indomobil Group, kemudian juga perusahaan-perusahaan farmasi seperti Konimax, dan juga industri lainnya. Percayalah, bila mana sahabatku mengundang saya dan memberikan pelatihan kepada pimpinan atau karyawan, pasti bersemangat dan dia menemukan apa makna kerja sesungguhnya. Tidak sekedar mencari uang dan jabatan, tetapi ada yang lebih bernilai tinggi, yaitu nilai etos kerja. Sukses untuk sahabatku, dan doaku seluruh pimpinan di perusahaan, di pemerintahan, organisasi sosial lainnya sukses dan juga tetap semangat. Mari kita sama-sama membangun etos dan karakter unggul bangsa negeri ini. Tetap semangat.